ketika kita mengalami kebingungan, aku selalu rilis. Oke. Rilis itu cerita melibatkan Allah selalu di setiap perjalanan hidup kita. Misalnya gue bingung nih, ini ada uang, tapi mau gue losin ngasih atau gue mau saving gitu. Nah di titik bingung itu aku duduk diem. Ya Allah aku bingung. Izinkan bingung itu hadir naik ke permukaan. Aku rasain nih, gue lagi bingung nih. Bingung, harus gimana keputusannya. Diem. Rasakan penuh, rasakan total, diem 5 menit. Lalu alirkan, lepaskan. Lalu aku biasanya bilang, ya Allah, aku lepasin keputusan ini baiknya gimana. Tolong kasih aku intuisi. Hmm. Tolong kasih aku clue. Itu sebabnya kenapa aku sama Mas Hendra, sama teman-teman semua, sama Fiona, Windy, Farida juga, dan teman-teman yang lain ya, Maya, alumni-alumni lain lah istilahnya. Nggak berhenti-berhenti gitu, nggak berhenti-berhenti untuk mensiarkan atau mengingatkan lagi teman-teman. Mengingatkan lagi untuk apa? Untuk teman-teman menyadari bahwa sebetulnya kamu itu adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Semua yang kamu mau sudah ada dan tersedia sebetulnya. Tinggal bagaimana yang sudah ada dan tersedia ini kamu mengalaminya, yaitu simple caranya. Dengan rasakan penuh kamu sudah menerima, lalu alirkan lepaskan. Rasakan sensasinya, lalu lepasin gitu. Rasakan sensasi syukur itu setiap saat. Ketika kamu bersyukur, pasti ditambahkan. Gitu Farida. Teteh, nanya nggak kaitannya dengan Boleh dong sayang. Boleh kaitannya dengan banget. mental miskin gitu ya. Iya. Tadi kan memang kalau promo atau apapun terus diberi dan itu sebagai mental miskin itu bagaimana dengan mendeskripsikannya kalau bijak mengelola. Nah ini kan ada kebijaksanaan dalam mengelola setiap kita eh, paling tidak membuat ini menjadi bukan tidak yakin ya teh ya tidak yakin bahwa rezeki itu akan datang dari mana tapi kebijakan dalam mengelola keuangan itu apakah juga disebut sebagai bermental khawatir kekurangan terkategori itu enggak ya teh? Iya. Termasuk itu Fiona. Jadi istilahnya gini. eh pada saat kehidupan ini berlangsung, ya. Pada saat kehidupan ini berlangsung, kehidupan ini berjalan, kehidupan ini eh, tergelar ya. Satu hal yang perlu sekali disadari oleh kita semua gitu. Sangat-sangat perlu sekali disadari oleh kita semua. Realita kehidupan ini akan selalu mengantarkan pada cerita ada kebahagiaan, ada kesedihan, ada ketakutan, ada kebingungan, ada bahagia, ada mengeluh gitu ya. Perhatikan sama teman-teman, kita nggak akan bisa terlepas dari cerita dualitas ini. Di titik saat ini, misalnya kita lagi bete, kita lagi sedih, ya nggak apa-apa. Terima apa adanya, aku lagi bete gitu. Aku lagi sedih nih, aku lagi pengen ngejerit. Dan ada momen-momen tertentu gitu, nggak usah juga pada akhirnya kita, oh nggak boleh, positive feeling, positive thinking, nggak juga. Nggak juga gitu, Vi. Jadi sadari dulu realitanya hidup ini memang selalu ada siklus seperti itu. Pada saat diri kita lelah, capek, pengen gitu, ya nggak apa-apa. Terima dirimu apa adanya.
Ketika ada situasi itu berlangsung nggak nyaman, situasi itu berlangsung nggak enak, ada teman-teman bikin situasi kita nggak nyaman misal, ya nggak apa-apa juga. Semua pantulan dalam. Semua pantulan kamu. Jadi kalau ada realita kita dihantarkan teman-teman yang ngeluh yang pokoknya seru gitu ya. Cukup amati aja, Fiona. Cukup diri kita jadi ruang kesadaran aja yang mengizinkan kemarahan, kesedihan hadir muncul lalu larut terurai. Hadir muncul lalu larut terurai, hadir lalu larut terurai. Jadi pengamat aja gitu. Ya, kalau kalau Jangan tentang larut di situ. ya, kalau mengelola emosi hari ini pun juga tidak ke-trigger tapi mengambil sikap sih Teh. Betul. Mundur tidak terlibat Mundur dalam satu langkah. peristiwa itu gitu, dan mengambil satu keputusan untuk tidak ikut di dalam sana. Nah, ini memang terkesan mungkin hanya asumsi saja sih terhadap lingkungan, kok begini ya Bu Fiona gitu. Karena ini hari ini juga maraton juga Teh, saya aduh, Hmm. oh, maraton banget ya. Nah, tapi yang terkait dengan pertanyaan tadi Fiona itu adalah mengelola tentang keuangan Teh. Jadi pada saat kita tahu kita bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita yang sudah terjadi dan ada satu tanggung jawab besar yang dilakukan, ini ada kaitannya dengan yang bermental miskin itu tadi Teh. Pada saat kita mengambil satu kebijakan dalam mengelola keuangan. Nah, prioritas kita mengatakan bahwa mengambil sikap untuk memprioritaskan menunaikan kewajiban dengan rizki dan tidak apa namanya, ini kan akan beda tipis dengan apakah kita merasa berlimpah, kita syukuri karena kita ada kemampuan untuk apa namanya membayar kewajiban, tapi kita juga tidak boleh bermental miskin karena dilihat dari kebijakan. Pamer contoh gini, contoh aja kecil aja. Kalau pada saat kita tahu ada di situ optimalisasi dalam penggunaan uang, itu kita bisa mendapatkan lebih. Sementara itu juga akan bisa membuat saving ini ada bermain logika sih ya Teh ya. Nah ini ini termasuk mental miskin apa enggak ya? Padahal konsepnya ada konsep kebijakan dalam mengelola gitu kan, ada prioritas-prioritas tadi. Memang bukan berarti mengindahkan bahwa ini semua tersedia, sudah tersedia, tapi ada tersedia, alhamdulillah jadi justru dari situlah kita bertanggung jawab atas pengelolaan tersebut gitu loh Teh. Atau hanya Ya, cor-coran aja kasih hingga tidak tahu ya, tidak. juga. Jadi kalau aku pribadi gini, Uh-uh. aku pribadi ya, aku nggak terlalu memusingkan dengan labeling ya, labeling mental miskin atau mental kaya. Aku cukup menyadari diriku siapa, aku sangat menyadari diriku siapa, dan pada saat proses berjalannya Fiona, ketika kita mengalami kebingungan, aku selalu rilis. Oke. Rilis itu cerita melibatkan Allah selalu di setiap perjalanan hidup kita. Misalnya gue bingung nih, ini ada uang, tapi mau gue losin ngasih atau gue mau saving gitu. Nah di titik bingung itu aku duduk diem. Ya Allah aku bingung. Izinkan bingung itu hadir naik ke permukaan. Aku rasa ini gue lagi bingung nih. Bingung harus gimana keputusannya. Diem. Rasakan penuh, rasakan total, diem 5 menit. Lalu alirkan, lepaskan. Lalu aku biasanya bilang, ya Allah, aku lepasin keputusan ini baiknya gimana. Tolong kasih aku intuisi. Hmm. Tolong kasih aku clue. Tolong kasih tahu aku baiknya aku harus gimana ya. Ya aku lepas. Biasanya setelah itu aku tidur nggak mikirin. Iya, 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 oke, oke. Setelah itu biasanya itu aliran intuisi itu ngalir sendiri mengantarkan tubuhku akan bergerak kemana nih, gerak ngasih atau gerak nahan gitu. Oh, Jadi di kehidupan aku sekarang itu wah enak banget deh. Setiap bingung gue rilis, setiap resah gue rilis.
Setiap mau ngambil keputusan A atau B, gue rilis. Pokoknya semua gue rilis deh. Rilis itu apa sih? Menerima. Melibatkan. Melibatkan. Melibatkan Allah untuk semua keputusan kita. Menerima realitas saat ini, lalu menyerahkan semua apa yang harusnya berlangsung, diatur aja deh sama kecerdasan tanpa batas. Itu rilis. Jadi kalau Viana mengambil suatu sikap, eh, memang Viana juga melakukan jeda itu teh, mengembalikan. Jadi tidak memutuskan dengan emosi atau apapun. Jadi ambil jeda di situ dan kecenderungan jadi mengikuti rasa nyamannya gitu ya teh ya. Betul. Kamu jeda dulu, lalu pokoknya ingat aja, setiap mau ngambil keputusan, keinginan terhadap keputusan itu rilis. Setiap ingin sesuatu, keinginannya rilis. Setiap bingung, kebingungannya rilis. Setiap resah-resahnya rilis. Pokoknya semuanya rilis aja udah. Iya. Karena kita kan nggak tahu yang terbaik. Yang paling tahu yang terbaik yang memiliki kehidupan ini, kecerdasan tanpa batas itu. Gitu kan? Bener nggak? Iya, iya. Oke, teh. Jadi hal-hal tertentu yang sekiranya membingungkan, meresahkan, bikin takut, bikin cemas, bikin resah, bikin bingung. Gak usah bingung-bingung, udah rilis aja. Hmm. Karena memang solusi nggak ada di luar, solusi ada di dalam. Solusi ada di titik kamu melibatkan kecerdasan semesta tanpa batas untuk ikut ngatur hidup kamu.